Pemanasan global, perubahan cuaca serta suhu dunia dan data kebakaran hutan. Salah satunya adalah bentuk informasi yang disediakan oleh satelit yang mengawasi situasi dan keadaan yang terjadi di bumi. Sampai dengan tahun 2021 tercatat bumi memiliki total 4.550 satelit di orbitnya. Sekitar 2.804 satelit dimiliki dan dioperasikan oleh pemerintah Amerika Serikat ataupun lembaga-lembaga dan perusahaan Amerika. Jumlah yang hampir separuh lebih dari seluruh satelit yang berada di bumi. China menempati posisi kedua sebagai negara memiliki 467 satelit, diikuti Inggris dengan 349 satelit, Rusia 168 satelit, Jepang 93 satelit, dan beberapa negara lainnya. 3.000 satelit berada di lingkaran terendah dari orbit bumi. Satelit-satelit di orbit terendah bumi ini umumnya digunakan sebagai alat komunikasi dan sistem satelit pengendali radar. SpaceX Starlink satelit dan satelit International Space berada di wilayah ini. SpaceX adalah salah satu pabrikan yang merancang peralatan luar angkasa sekaligus roket yang membawa satelit-satelit yang ingin diluncurkan. Perusahaan yang didirikan tahun 2002 oleh Elon Musk ini berniat untuk dapat menciptakan peradaban manusia baru di planet Mars. Satelit-satelit yang mengorbit bumi hampir separuhnya merupakan satelit yang dipergunakan dalam sistem komunikasi, termasuk televisi, telepon, radio internet, kebutuhan-kebutuhan militer, dan angkatan perang. Selebihnya ditujukan untuk mengamati bumi dan luar angkasa termasuk melakukan penelitian terhadap ilmu pengetahuan luar angkasa, pengembangan teknologi, dan sebagai alat navigasi. Era satelit saat ini adalah hasil dari penelitian-penelitian yang dilakukan puluhan tahun di belakang. Tanggal 4 Oktober 1957 saat Sputnik 1 diluncurkan Uni Soviet, satu tonggak sejarah era antariksa di dunia dimulai. Peluncuran Sputnik 1 kala itu ditujukan guna membantu mengidentifikasi kepadatan lapisan atmosfer dengan cara mengukur perubahan orbitnya yang didapat melalui data-data yang dikirimkan dari distribusi sinyal radio. Satelit pertama tanpa awak milik Uni Soviet ini memiliki bobot 83 kg. Walaupun merupakan jenis satelit yang sangat sederhana, Sputnik 1 berhasil mencatat sejarah sebagai satelit yang pertama mengorbit bumi. Sputnik 1 ini berhasil mengelilingi bumi setiap 98 menit. Sinyal transmisi radionya bahkan bisa didengar oleh para ilmuwan dan para operator radio di seluruh dunia. Sputnik 1 dilengkapi dengan transmisi radio, pengukur suhu, kipas, dan memiliki kapasitas daya 3 baterai silver zinc yang dirancang dapat beroperasi selama 2 minggu. Ternyata selama 3 minggu sejak peluncurannya mampu mengirimkan sinyal transmisinya ke bumi, sebelum akhirnya terbakar di atmosfer pada tanggal 4 Januari 1958. Pasca Perang Dunia II, konflik baru berkembang antara Uni Soviet dan Amerika Serikat yang dikenal dengan nama Perang Dingin. Konflik yang kemudian memicu persaingan di antara kedua negara ini terjadi di semua aspek kehidupan, termasuk kemampuan luar angkasa dan persenjataan nuklir. Sehingga berita peluncuran Sputnik 1 ini membuat keterkejutan tersendiri bagi Amerika Serikat khususnya dan dunia umumnya. Peluncuran Sputnik 1 di era Perang Dingin ini juga secara tidak langsung menjadi ajang pembuktian Uni Soviet kepada dunia khususnya Amerika Serikat. Bagi sebagian publik Amerika Serikat, keberhasilan peluncuran Sputnik 1 oleh Uni Soviet ini dikhawatirkan akan berdampak pada kemampuan Uni Soviet dalam menciptakan sebuah misil balistik antar benua. Sebuah peluru kendali balistik antar benua dirancang untuk memiliki kemampuan tidak hanya untuk membawa senjata nuklir, tetapi juga senjata biologis, senjata kimia maupun hulu ledak konvensional. Di halaman majalah populer Mekanik, Anatoly Zek, seorang jurnalis sekaligus penulis buku Russia in Space, menuliskan bahwa peluncuran Sputnik bukan merupakan tujuan utama yang difokuskan oleh pemerintah Uni Soviet, melainkan roket atau misil balistik yang digunakan untuk membawa roket itulah yang terpenting. Roket R-7 Semyorka yang membawa Sputnik 1 ialah sebuah roket yang memiliki kemampuan misil balistik antar benua. Roket ini dirancang oleh Sergei Korolev. Sergei Pavlovich Korolev adalah salah seorang ahli roket dan perancang pesawat luar angkasa Soviet. Ia adalah salah satu tokoh penting yang berperan dalam pengembangan peluru kendali balistik antar benua. Sergei Korolev juga merupakan kepala program luar angkasa Uni Soviet dan salah satu anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Soviet. Pasca peluncuran Sputnik 1, dimulailah era antariksa serta kompetisi di bidang ruang angkasa
antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Amerika bergegas mengejar ketinggalan. Peneliti dan pejabat Amerika Serikat bahkan kemudian mendirikan Advanced Research Project Agency yang kemudian menjadi Defense Advanced Research Project Agency di bulan Februari 1958 dan mendirikan NASA di bulan Oktober 1958. Di bulan September 1958, Kongres Amerika Serikat bahkan memberlakukan Undang-Undang Pendidikan Pertahanan Nasional yang bertujuan untuk mendorong perkembangan kualitas ilmuwan di Amerika Serikat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk Uni Soviet sendiri, keberhasilan peluncuran Sputnik 1 semakin menumbuhkan semangat dan kepercayaan diri untuk kembali menciptakan satelit-satelit lain yang lebih baik. Hanya sebulan setelah peluncuran Sputnik 1, peluncuran Sputnik 2 diagendakan. Misi peluncuran Sputnik 2 ini juga merupakan rangkaian upaya Soviet untuk kembali memimpin perlombaan perjalanan luar angkasa melawan Amerika Serikat yang tertinggal saat Sputnik 1 diluncurkan. Dengan waktu yang sangat terbatas, para ilmuwan Rusia mempersiapkan peluncuran Sputnik 2 tersebut. Pembangunan Sputnik 2 dilakukan dengan cepat agar dapat diterbangkan tepat pada hari peringatan 40 tahun Revolusi Bolshevik, sesuai dengan keinginan Perdana Menteri Soviet saat itu, yaitu Nikita Khrushchev. Revolusi Bolshevik adalah revolusi yang dilakukan oleh pihak komunis Partai Bolshevik, pimpinan Vladimir Lenin yang terjadi pada 25 Oktober 1917. Sebagai tindakan protes terhadap pemerintahan yang saat itu dipimpin oleh Alexander Kerensky, karena dinilai lambat mewujudkan cita-cita rakyat Rusia. Revolusi yang kemudian mengakibatkan jatuhnya autokrasi Tsar, kekuasaan kemudian diambil alih oleh pemerintahan Bolshevik, yang mengakibatkan perubahan sistem politik, sosial, ekonomi, dan budaya Rusia, dan menjadi titik awal pendirian Uni Soviet. Laika awak Sputnik 2 ini adalah seekor anjing betina jalanan dengan berat sekitar 5 kg yang diambil dari jalanan kota Moskow. Awalnya publik kurang mengetahui program Sputnik 2, terutama awaknya Laika. Sampai akhirnya pada 27 Oktober 1957, Laika dikenalkan ke publik melalui siaran radio Moskow. Radio Moskow kala itu menyiarkan bahwa peluncuran misi satelit berawak Sputnik 2 hampir mencapai tahap final. Seakan mengerti antusiasme masyarakat, Laika pun membalasnya dengan cara menggonggong kepada pendengarnya. Sejak itulah nama Laika yang berarti penggonggong dalam bahasa Rusia disematkan. Sejak hari diambil, takdir kehidupan Laika pun berubah. Dari seekor anjing jalanan yang bebas menikmati kehidupannya, menjadi tikus percobaan yang menjalani hari-harinya dalam kandang sempit. Bersama dua kandidat anjing lainnya yang terpilih, Laika menjalani serangkaian pelatihan-pelatihan dan juga beberapa operasi pembedahan di tubuhnya, guna menyematkan perangkat medis yang digunakan untuk memantau detak jantung, laju pernafasan, tekanan darah, dan juga gerakan fisiknya. Beberapa pelatihan yang dijalani seperti dilatih berdiri untuk jangka waktu lama, memakai pakaian luar angkasa, dan ditempatkan dalam simulator-simulator yang memiliki akselerasi, seperti sebuah roket saat diluncurkan, dan penempatan dalam kandang sempit. Laika akhirnya dipilih karena memiliki ukuran tubuh dan karakteristik yang sesuai serta dinilai paling patuh dan paling toleran terhadap suara keras roket. Laika bukanlah makhluk hidup pertama yang dikirim ke luar angkasa. Artikel study.com mengungkapkan bahwa sebelum Laika, pihak Amerika pernah mengirimkan alat buah ke luar angkasa pada Februari 1947. Beberapa tahun kemudian, tepatnya di 1951, Uni Soviet mengirimkan anjing yang bernama Desik, Liza, dan Sigan ke luar angkasa. Desik, Liza, dan Sigan adalah anjing yang dikirim ke suborbit pada 15 Agustus 1951. Desik dan Liza keduanya tidak selamat karena parasut gagal dikembangkan. Hanya Sigan yang selamat dan kembali ke bumi. Selama masa itu, hingga masa pengiriman Laika, baik Amerika maupun Rusia telah mengirimkan berbagai jenis binatang keluar angkasa, seperti monyet, tikus, kelinci, dan hewan lainnya. Tetapi Laika adalah makhluk hidup pertama yang berhasil mencapai orbit bumi. Mirisnya, misi pengiriman Laika ke luar angkasa melalui Sputnik 2 itu tidak dirancang untuk kembali ke bumi. Para ilmuwan Rusia tidak memiliki cukup waktu untuk menyiapkan teknologi yang bisa membawa Laika kembali ke bumi. Sebuah satelit dengan rancangan yang lebih lengkap dan detail sebenarnya sedang dipersiapkan para ilmuwan Rusia saat itu. Tetapi sayangnya, satelit tersebut yang kemudian hari dikenal dengan nama Sputnik 3 itu baru akan siap di bulan Desember. Sehingga untuk memenuhi tenggat waktu yang ditentukan,
para ilmuwan Rusia harus membangun sebuah satelit baru. Para tim ilmuwan ini hanya memiliki waktu 4 minggu untuk merancang dan membuat sebuah peralatan ruang angkasa hingga nantinya siap diluncurkan. Mereka ngebut merancang Sputnik 2. Satelit yang memiliki bobot 2 kali bobot pendahulunya ini dilengkapi dengan peralatan-peralatan untuk mengukur cosmic ray dan radiasi matahari. Sistem peralatan yang berfungsi untuk menghasilkan oksigen dan perangkat untuk mencegah pencemaran udara dan untuk menyerap karbon dioksida. Sebuah kipas juga dirancang untuk menjaga agar suhu di kabin stabil di 15 derajat Celcius atau 59 derajat Fahrenheit, sehingga kabin diharapkan akan tetap nyaman dan sejuk untuk Laika. Akses persediaan makanan dan air untuk Laika dirancang untuk 7 hari penerbangan. Kematian Laika dirancang tidak akan menimbulkan kesakitan. Setelah beberapa hari peluncuran, racun melalui makanannya akan membuat Laika tewas dengan tenang dan tanpa penderitaan. Sebuah rantai yang dirancang sesuai ukuran tubuh Laika pun secara khusus dibuat untuk membatasi gerak Laika. Di dalam kabin, Laika hanya bisa berdiri, duduk, atau berbaring tanpa bisa membalikkan badannya. Laika, si anjing jalanan itu, tidak pernah tahu bahwa setiap hari-hari pelatihan yang dijalaninya dan sikap manis serta penurutnya hanya akan mengantarkannya pada gerbang kematiannya. Beberapa hari sebelum misi peluncuran, salah satu ilmuwan yang terlibat, Dr. Vladimir Yazdovsky, bahkan membawa Laika ke rumahnya agar dapat bermain dengan anaknya. 3 hari sebelum lepas landas yang dijadwalkan, Laika telah memasuki kabin ruang perjalanannya. Selama 3 hari sebelum peluncuran, Laika hanya dapat melakukan sedikit gerakan-gerakan ringan. Dokumen NASA menggambarkan kala itu suhu udara dalam keadaan yang sangat dingin, sehingga pemanas perlu dihubungkan melalui pipa ke kabin di mana Laika ditempatkan, untuk menjaga agar suhu ruangan di dalam kabin tetap hangat. Beberapa ilmuwan bahkan menemani dan menjaga untuk memastikan Laika tetap merasa nyaman sebelum hari peluncurannya. Pada tanggal 3 November saat Sputnik 2 lepas landas dengan gaya gravitasi mencapai 5 kali lipat tingkat gravitasi normal, membawa Laika dalam kabin kecil di dalamnya. Laika pun melesat cepat di ketinggian. Selama bertahun-tahun, Soviet mengklaim bahwa Laika berhasil hidup di hari pertamanya di angkasa. Mereka mengatakan Laika sempat mengelilingi bumi selama beberapa hari, sebelum akhirnya makan makanan yang beracun dan mati dengan tenang. Tak ada yang tahu pasti kapan Laika menghembuskan napas terakhirnya di Sputnik 2. Saat itu pihak Soviet bungkam. Namun kenyataan itu terungkap dalam World Space Conference 2002 di Houston, Texas. Seorang ilmuwan Rusia yang turut terlibat dalam tim Sputnik 2, Dmitry Malyshenkov, mengatakan bahwa Laika tewas tak lama setelah peluncuran. Kematiannya digambarkan menyakitkan. Saat itu kontrol udara rusak, wahana makin lama makin panas, mencapai 40 derajat Celcius, yang membuat Laika menjadi panik. Jantungnya berdetak makin cepat, hingga akhirnya tidak terdengar lagi. Laika tewas 5-7 jam setelah peluncuran karena kepanasan dan tertekan karena kenaikan suhu di dalam kabin. Malyshenkov juga menambahkan bahwa merancang dan membuat sebuah sistem kontrol suhu yang baik sangatlah sulit dilakukan dalam waktu yang sangat terbatas. Oleg Gazenko, pelatih Laika lainnya, menyatakan penyesalannya di depan publik pada 1998. Bekerja dengan hewan adalah sebuah penderitaan. Mereka seperti bayi yang tidak bisa berbicara. Semakin waktu berlalu, semakin saya merasa bersalah. Kami seharusnya tidak melakukan misi tersebut. Kami tak cukup belajar dari misi ini untuk sekedar membenarkan kematian Laika, ungkap Gazenko kala itu. Peluncuran Sputnik 2 menjadi ajang perdebatan dunia terhadap perlakuan-perlakuan tidak layak terhadap hewan. Bahkan sebelum Radio Moskow selesai memberitakan mengenai peluncuran misi Laika, sebuah lembaga kemasyarakatan yang mengkhususkan diri dalam pencegahan kejahatan dan kekejaman kepada hewan, melakukan banyak protes. Perkumpulan para pencinta hewan saat itu mengajak para anggotanya untuk melakukan protes di kedutaan besar Soviet. Di Amerika, kelompok-kelompok yang memperjuangkan hak-hak perlindungan hewan turut melakukan protes di kedutaan besar Uni Soviet. Mereka mengecam aksi Soviet yang dianggap brutal. Sputnik 2 berada di luar angkasa selama 162 hari dan membuat 2.750 orbit sebelum akhirnya masuk ke atmosfer, terbakar dan jatuh ke bumi pada 14 April 1958. Laika, si anjing jalanan yang berhari-hari menukar kehidupan bebasnya yang terenggut dalam kandang sempit selama hari-hari pelatihan, akhirnya menemui kebebasannya yang abadi.
Laika menutup matanya di antara cahaya ribuan bintang yang memeluk tiap serpihan tubuh kecilnya yang terbakar bersama Sputnik 2. Takdir Laika bisa jadi tak lebih buruk dari nasib-nasib anjing liar lainnya di belahan bumi manapun. Tetapi apa yang dialami Laika adalah perwakilan dari simbol impian liar manusia. Walau di luar segala kontroversi yang ada, perjalanan Laika telah memberikan data berharga untuk mewujudkan misi-misi perjalanan keluar angkasa yang lebih aman untuk manusia setelahnya. Si anjing jalanan yang kecil itu mungkin dipandang sebelah mata oleh kebanyakan orang, atau mungkin dianggap sampah bagi keindahan kota. Suara yang keluar dari mulutnya mungkin tak pernah bisa menyuarakan apa yang sebenarnya ingin dia sampaikan. Tetapi pengorbanan Laika menorehkan catatan-catatan yang memberi dampak begitu besar terhadap kehidupan manusia ke depannya. Tahun 2008, pemerintah Rusia membangun monumen untuk mengenang Laika di pusat pelatihan kosmonot dekat kota Moskow. Nyawa Laika dan hewan-hewan lainnya yang dikirim sebelum ataupun setelah Laika mungkin menjadi harga yang harus dibayar untuk segala penelitian yang dilakukan atas nama pencapaian peradaban manusia yang lebih layak.